Kita ke informasi selanjutnya di mana sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Eki pada 2016 dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang dihadirkan kuasa hukum. Dalam sidang PK lanjutan hari ini terdapat 16 saksi fakta yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Belasan saksi ini terbagi dalam klaster alibi dan klaster penangkapan. Di antaranya Teguh Wijaya, Okta Rangga Pratama, Pramudia Wibo Jati, dan Ahmad Saifuddin. Mereka diketahui merupakan rekan terpidana yang mengetahui keberadaan para terpidana di tanggal 27 Agustus 2016 atau pada saat kejadian di malam peristiwa terbunuhnya Vina dan Eki. Seperti saksi Teguh dan Okta yang mengetahui 5 terpidana selain Rivaldi berada di rumah Ketua RT Pasren. Sementara pada sidang lanjutan hari Jumat esok, tim kuasa hukum akan menghadirkan saksi ahli di antaranya Susno Duaji dan Reza Indragiri. Kejadian apa Pak? Ini kejadian pembunuhan ini. Nggak tahu Pak, saya udah 3 hari di sini Pak. Nah di situ saya langsung dijodoh-jodohin kali. Jodoh-jodohin kali di situ saya masih belum tak kali lupa ini apa Pak. Bagaimana jalannya sidang PK hari ini, pemirsa? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Faris di Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam Faris, bagaimana sejauh ini jalannya sidang PK yang berlangsung untuk 6 tersangka? Ya, selamat malam Caca, Kenana, dan juga pemirsa. 7,5 jam, 15 saksi telah memberikan keterangannya, mulai dari saksi yang memang mengaku berada bersama dengan para terpidana di malam kematian Eki dan juga Vina di Cirebon 2016 silam. Lalu ada juga 5 saksi lainnya yang menyaksikan atau melihat di mana keberadaan terpidana pada malam itu, dan juga ada saksi yang dihadirkan untuk salah satu terpidana Rivaldi yang memang tidak bersama-sama dengan terpidana lainnya. Dan menurut keterangannya tadi saksi-saksi ini menjelaskan bahwa terpidana Rivaldi ini sedang menginap di rumah temannya yang juga menjadi saksi, dihadirkan juga oleh pihak pemohon yang bernama Aldo di tanggal 27 Agustus 2016 silam. Dan tadi juga di akhir atau di penghujung sidang lanjutan peninjauan kembali di hari ini terdapat sedikit adanya lonjakan-lonjakan emosi, mulai dari ada Saka Tatal yang menangis, lalu ada juga di akhir ada kemarahan dari Saka Tatal. Kita akan tanyakan langsung seperti apa dan apa yang terjadi sebenarnya di akhir dari sidang hari ini. Telah bersama saya Bang Otto Hasibuan. Selamat malam Bang. Malam. Selaku kuasa hukum dari 6 terpidana di sidang PK kali ini. Bang, kita sebelum ke sidang hari ini, yang terakhir dulu Bang. Tadi memang agak ramai itu. Apa yang terjadi Bang sebenarnya Bang? Ya, ada semacam keadaan yang sebenarnya memuncak dan bukan hanya dari awal, bukan hanya sekali. Rupa-rupanya, saya juga kemarin nggak ikut sidang, hari ini saya ikut sidang. Rupa-rupanya ada kejadian di dalam pertanyaan-pertanyaan dari penuntut umum. Selalu ada pertanyaannya, apakah saudara saksi pernah dipukuli oleh jaksa maupun hakim di persidangan gitu kan. Jadi pertanyaan ini selalu diulang-ulang oleh penuntut umum yang sama setiap saksi. Nah, pada mulanya pengacara menganggap ya sudahlah, nggak apa-apa, mungkin ada keinginan lain daripada dia. Tapi terus katanya bersidang terus, dan saya juga mendengar sendiri tadi ditanyakan lagi. Nah, kita tim pengacara merasakan kehormatan hakim ini kan harus kita jaga, ya kan? Karena apa? Karena saksi ini kan tidak pernah menyatakan bahwa dia dipukuli oleh jaksa maupun dipukuli hakim. Dan kalau ada pertanyaan apakah Anda pernah dipukuli hakim di persidangan, itu kan hal yang membuat buruk citra hakim gitu loh. Jadi dan terus-terusan ditanya, seakan-akan pernah ada hakim memukul seorang saksi, seakan-akan ada jaksa memukul saksi. Jadi sebenarnya kita melindungi kors penuntut umum dan kita juga melindungi kors daripada kehakiman, sehingga kita bilang jangan tanya itu lagi, karena kalau Anda tanya itu kan mengganggu kehormatan majelis hakim dan mengganggu kehormatan pada jaksa sendiri. Itu. Nah, Saka pun ternyata juga merasa terpancing sedikit, jadi agak marah dia. Kenapa diperlakukan begini? Jadi seakan-akan begini, saya bisa menangkap ya, seakan-akan jaksa ini mengatakan bahwa keterangan saksi ini nggak benar kalau dipukuli polisi gitu loh, ya kan? Tapi dia secara langsung dia mengatakan itu, sehingga dia mengatakan bahwa apakah juga kamu
dipukul oleh jaksa, apakah dipukul oleh hakim, tapi di muka persidangan gitu loh. Nah itu yang saya pikir ya tidak tepat. Kasihan polisi, kasihan kejaksaannya, kasihan juga pak hakimnya diperlakukan. Karena belum pernah saya dengar di Republik ini ada hakim memukuli saksi gitu loh di persidangan. Gitu. Baik, tadi ada yang menarik juga Bang Oto yang saya dengarkan, ada yang pengajuan sidang dilakukan terbuka di tempat kejadian, betul Bang? Nah, itu bagaimana Bang? Iya, jadi gini, kita lihat di persidangan ini kan banyak sekali saksi-saksi dan banyak ketidakmungkinan dan hal-hal yang janggal. Satu contoh umpamanya bahwa bagaimana bisa mungkin dari tempat kejadian perkara yaitu dari tanah kosong sudah dipukuli, sudah dibunuh katanya, kemudian diperkosa, kemudian setelah diperkosa korbannya dibawa pakai sepeda motor ke flyover yang jaraknya hampir menurut keterangan saksi tadi 1,2 km lebih kurang. Nah, tetapi ada saksi juga mengatakan, Pak jaraknya 100 meter gitu kan. Sehingga kalau 100 meter ya bisa saja diseret aja kan bisa, nggak usah pakai motor. Nah, tapi setelah ditanya oleh hakim jaraknya berapa? Kenapa 100 atau 1,2? Dia jawab, ya memang saya kan pakai motor, jadi saya pikir itu dekat, jadi saya bilang 100 meter. Nah, itu lebih untuk pembuktian jarak saja ini Bang? Ya bukan, tapi fakta-fakta. Jadi nanti kalau kita lihat nanti, ya dari kita lihat kejadian sebenarnya, bagaimana itu bisa terjadi. Mungkin nggak di tempat yang ramai seperti itu, terdapat kejadian, darah-darah berceceran tidak ada, ya kan? Kemudian kita lihat di flyovernya. Di flyover kan kita katakan juga ada saksi-saksi yang melihat bahwa sebenarnya itu adalah kecelakaan gitu loh. Jadi untuk jangan sampai bias ini pemeriksaan persidangan ini hanya menerka, karena kan di sini kan nggak ada rekonstruksi. Kalau di dalam perkara awal kan mungkin ada rekonstruksi, ya kan? Yang itu juga kita tidak tahu persis bagaimana rekonstruksi itu. Nah di sini tidak terlihat, jadi kita hanya membayang-bayangkan gitu kan. Jadi menurut saya kalau bisa kita melakukan persidangan di tempat, kita lihat kejadiannya, hakim bisa melihat suasana dan semua keterangan saksi ini cocok atau tidak. Baik, berarti penyesuaian antara jawaban-jawaban dari atau kesaksian dan juga dari terpidana ini disesuaikan dengan kondisi aslinya di jalanan. Betul. Ya itu dia pemirsa informasi dari kuasa hukum 6 terpidana di PK ini. Bang Oto Hasibuan, terima kasih atas waktunya, Bang Yutek dan semuanya. Dan besok rencana dihadirkan 16 saksi, betul Bang? 16 saksi dan pastinya kami akan menunggu bagaimana jalannya sidang lanjutan peninjauan kembali untuk 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di tahun 2016 di Cirebon. Kembalikan ke Caca dan Kenana di studio. Baik, terima kasih Faris Naufal sudah mengabarkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat.